Waduh, aku tuh ya makin hari makin bangga aja sama anak-anak dan remaja Sumatera Utara ini. Tiap aku scroll media sosial pasti yang muncul di beranda ini anak-anak berprestasi. Baik itu di bidang akademik, seni. Itu yang kemarin itu anak Medan itu yang lolos PON itu. Tapi ya kadang-kadang gak semua anak juga mau berprestasi. Tapi bukan berarti dia gak mau berprestasi ya. Tapi mungkin gak pede kayak gitu, gak ada support kayak gitu nih. Termasuk nih keponakan-keponakan aku ini sebenarnya mereka maunya nih. Cuman kadang-kadang itu tadi gak percaya diri. Jadi kurang gitu kemauannya untuk bisa berprestasi. Padahal gak hanya di akademik aja, seni juga bagus ya. Ada yang bisa nyanyi, bisa nari, itu pasti makin keren. Aduh, mana lagi ya ini? Nah ini lagi, tiap hari. Ini kemarin dia di luar negeri. Ini sekarang udah keluar negeri lagi, presentasi, debat. Waduh, ini kan kalau nggak salah bintang tamu yang kemarin ini. Baca apa, Bud? Serius amat. Amat aja nggak serius-serius sekali. Aku sih, Ki. Mana Noe? Noe lagi ada kerjaan ke Kamboja lagi dia. Ke Kamboja ngeri kali. Sehat Pak Agus. Sehat Aduh. Pak Budi. Kayak mana? Apa cerita? Iya. Tadi dibaca apa sih Budi? Ini loh, berandaku ini setiap aku scroll media sosial itu rata-rata yang masuk itu kayak anak-anak yang berprestasi gitu semua. Nah, jadi nggak hanya di akademik, di bidang seni juga. Iya. Kayak kemarin, Bangga itu atlet PON. Bangga lah kita ya. Ya anak-anak muda, remaja, yang milenial sekarang ini mulai berkompetisi kan, berani mereka. Tapi aku heran kadang-kadang nggak semua juga anak ini mau berprestasi gitu. Nah sebenarnya bukan karena dia nggak mau ya, bukan karena dia nggak ingin, tapi kadang-kadang nggak didukung kan kayak gitu. Iya juga Bu. Kadang aku sering ngobrol gitu sama keponakan-keponakan aku, sama sepupu-sepupu aku kan kayak gitu. Nah karena mereka itu kayak ala malu loh om kayak gitu. Nggak pede ngomong di depan umum kayak gitu. Nah, iya, terus ditambah lagi kayak nggak disupport gitu nggak kan. disupport betul. Kayak anak-anak tetangga-tetangga depan samping rumah. Itu mereka banyak yang tahfiz Quran, jago-jago azan, tapi diajak lomba azan nggak berani, gitu. malu lah gitu katanya ya. Padahal sebenarnya kalau diadu suaranya bisa bisa ya kan? Bisa internasional kan mereka. Itulah kadang-kadang kita tuh butuh apa ya? Butuh support kan. Baik itu motivasi dari keluarga maupun dari orang-orang terdekat kan kayak gitu dan yang lainnya. Dan juga harusnya anak-anak sekarang ini bergaul sama orang-orang yang memang berprestasi kan kayak gitu. Nah, jadi biar kalaupun nggak dapat support dari keluarga tapi dapat dari teman-teman lingkungan kan kayak gitu. Nah, tapi gitu sih emang rata-rata juga anak pada scroll media sosial aja pengennya itu aja kan. Main HP aja. Padahal HP itu juga bisa ngebantu untuk makin ngembangin karir, mengembangin bakat ya dia kan melihat gimana sih caranya kalau misalnya pengen nyanyi gimana sih nyanyi yang bener kan lebih gampang. Bahkan bisa dapat cuan loh. Oh iya. Iya kan? Apa aku coba aja ya? Masih laku. Iya juga ya. Aduh, ingat umur. Iya betul deh. Tapi ngomong-ngomong ini Hasanah mana ini ya? Kok jam segini belum datang ini ya? Iya, dia tadi katanya mau bawa teman-teman ini. Apa tuh? Yang berbakat di bidang seni tadi kayaknya tadi. Oh iya? Ada? Ada tadi. Ada? Oh iya, biasa kalau nggak datang nungguin bintang tamu, lagi touch up ini. Oh, ini lagi touch up. Tapi jam segini kok belum datang ya? Coba kita telepon dulu ya Hasanah ini. Soalnya kita udah live loh ini, disaksikan oleh pemirsa ini kok dia belum datang ini. Kemana nih Hasanah ini? Oke. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana aja sih Hasanah? Aduh Budi, sadarlah Budi. Tadi aku tuh lagi make-upan. Biasalah. Make-upan berarti make-up ece-ecean. Kayak pasar-pasaran, berarti pasar-pasaran ece-ecean gitu. Enggak lah, ini make-upan beneran tapi. Oh, ini make-upan beneran. Sambil nunggu narasumber kita. Siapa Narasumber kita udah dateng. Tapi lagi make-upan dandan. Tapi sebelum itu, sebelum kita kenalin ke pemirsa yang ada di rumah, kita sapa dulu yuk pemirsa yang ada di rumah. Oke, baiklah kalau gitu. Halo pemirsa. Halo, selamat pagi semuanya. Senang sekali ya tentunya
tentunya hari ini Hasana dan juga Budi SR ya kembali menyapa seluruh pemirsa tentunya dalam program yang setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya. ditunggu Iya, ini oleh benar pemirsa. sekali. Apalagi Di kalau mana bukan lagi? acara Kopi Pagi. Aduh. Di sini nih tempatnya ngobrol asik dan seru bersama bintang tamu tentunya. Iya, Hasana. Nah, Nggak jadi terasa nih- udah hari Jumat ya, besok udah weekend. Kayak gitu. Weekend, Hasana ya. mau kemana? Aduh, kayaknya jalan-jalan dulu deh. Jalan-jalan ya? Udah lama nggak jalan-jalan? Iya, udah lama nggak jalan-jalan. Emang punya pacar mau jalan-jalan? Ya, sekalian nyari sih di Oh tempat iya. jalan-jalan. Kaki itu. udah nggak sakit? agak pengkor. Perjalanan jauh soalnya. Kok dia nggak diajak ngomong? Oh iya. Untung Oh iya, kenalin. tadi katanya pengen dihadirkan narasumber ya, yang tentunya yang bisa Asana udah kenal memotivasi. belum? Udah kenal dong. Siapa namanya? Bang Agus pasti ya. Oh, iya Kenapa dong. kalian kompak gini-gini? Iya, kami kan Pamer udah- cincin kan? Kami CS sama. Gimana Sama, pas Jess. kita kemarin Kita hap. Hap. Iya, kayak trulala gitu lah ya kan. Nggak ikut-ikutan, Oke lah, bukan tipe untuk gue banget. kan Oh, kayak. laki bilang banget. aja nggak diajak, nggak sih ya kan. Untuk Kalian itu bukan circle gua gitu loh. emang circle lu di mana? Pokoknya nggak kayak Hasan lagi lah, beda kita. Iya, Kita gue anak kan nongkrong. perempuan gitu ya. Oke, Hasan bawa siapa ini? Iya, tentunya ini yang akan memotivasi kita bersama di sini. Nggak hanya kita, tapi juga pemirsa yang ada di rumah. Oh, Siapa gitu. lagi kalau bukan Bang M. Iksan. Halo Bang Iksan. Siapa namanya? Muhammad Iksan. Ah bukan, ini kemarin aku sering ketemu. Ini namanya Mr. Inoy. Enggak, Nanti salah coba mana itu tulisannya itu? bener kok Muhammad Iksan. Ah, KTP iya mana bener. Bang? Bawa KTP Bang? Mbak KTP nggak bang? Kalau nggak ada M-Banking ada? M. Iksan kan Bang? Harus klarifikasi Bang. Aku ini kemarin ketemu. Kayaknya Bang ini ada kembaran nggak? Kembaran? Ketemu 2 kali aku di kafe, ada di kantor wali kota juga ketemu sama abang Iya. ini. Keren ngiringnya anak-anak kan Iya, kayak Bang, gitu. bener. Nah, iya. Namanya Mr. Inoy bukan M. Iksan. M. Iksan di sini kok tulisannya M. Tapi Iksan. bener sih ini M. Iksan ya. Iya. Coba Iya. kasih klarifikasi dulu bang. Ini Iya. siapa sih namanya? Oke, baik. Nama lengkapnya Muhammad Iksan. Nah, kan Iya. Gitu. Tapi nama namanya? panggungnya Mr. Inoy. Oh gitu. Karena emang aku taunya itu Mr. Inoy. Iya. Aku Nama malam. Ah, Budi ngaco ih. Iya. nama malamnya. Juga nama Nggak, malam. Saya Iya lagi juga. berpikir nama malamnya. Mungkin Iin ya. Ya. Grecia. Gracias kan terima kasih. Akan Nur. Oh iya. Asana gitu ya. Enggak, kalau Nur nggak laku. Enggak, bukan. Nama malamnya Hasan. Hasan, Iya. oke, Tapi kayaknya baik. makin seru kita kalau ngobrolnya itu sambil duduk ya. Iya Boleh, boleh, iya. silakan Terima Mr. kasih. Inoy. Kita panggilnya Mr. Inoy aja lah, kayak lebih Boleh, iya. lebih keren Mr. Inoy kayaknya ya kan, Iya, lebih tapi- familiar gitu. Iya, tapi luar biasa sekali ya. Tentunya juga tema kita hari ini sangat luar biasa ya pemirsa. Yaitu apalagi kalau bukan kepercayaan diri anak Zaman zaman now. now. Nah, Oke. jadi berbicara nih tentang kepercayaan diri tentunya banyak problem ya. Iya, silakan Mr. Inoy. Iya. Jadi silakan aku balik kembali. dulu ya. Iya. Iya. Aduh, Mr. Inoy apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. sehat ya. Luar biasa sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, nah tanpa menunggu lama nih kalau kita ngobrol, makin asik ditemani sama kopi ya. Oke. Iya. Ada Bang Fahri nih. Bang Fahri. Gimana, Bang Fahri? Aduh, Bang buatin kopi yang paling enak ya Bang ya. Apa Mr. Inoy mau minum apa ini? Ada kopi, ada teh, ada air putih, ada sirup nggak ada? Kopi aja deh. Kopi, Iya. oh ya. Kopi ya? Kopi Bang Fahri. Kopi ya Bang Fahri. Ya, Hasanah luar minum biasa. apa? Kalau aku sih pengennya kopi juga. Nah. Karena kan sesuai acara kita ya, kopi Baik. pagi. Ya, silakan, Nah, pemirsa di Bang rumah nih juga kalau pengen ngobrol kita makin asik ya, nontonnya juga makin asik gitu ya. Boleh nih sambil ngopi-ngopi atau juga yang belum sarapan sambil temani biskuit mungkin ya kan, ataupun juga nasi goreng itu juga makin mantep tuh. Kita temenin pokoknya. Udah sarapan belum Asana? Kalau aku sih udah Ya, tuh, karena kita pengen lebih semangat kan, biar berpower gitu ya. Oke, Bang terima Fahri makasih ya Bang Makasih, Fahri. Bang Fahri. Oke. Aduh, silakan Mr. Inoy Iya. diminum. Mari Bang. Asana nggak mau minum. Pengen. Sekali lagi buat seluruh pemirsa yang lagi nonton, silakan diambil minumannya, camilannya ya. Oke. Luar biasa sekali nih.
Jadi lebih enak dipanggil Bang Inong. Bang Ino ya, Bang Inoy. Iya, Mr. Inoy sih Mister. lebih sering Ada pemilihannya. misternya lebih. Misternya ya, lebih Lebih elegan, dapet. Mister. Iya. Jadi Mister Inoy ini kegiatan sekarang lagi ngapain aja sih, Mister? Kegiatannya ini sedang memproduksi juga beberapa karya-karya Wih. anak-anak Medan, Sumatera Utara juga. Waduh, tentunya, iya. kalah ini kayak Bu Cici. Produser soalnya juga. Ternyata produser juga ya, Mister Inoy ya. Iya, Oke. jadi anak-anak kita motivasi, kita beri apa ya, semangat lah, dukungan juga supaya lebih giat untuk berkarya. Berkarya dalam artian itu memproduksi lagu sendiri. Ya, Oke. selama ini kan populer ya di mana-mana cover ya. Iya. kali ini- Mengcover lagu gitu ya. Iya, sampai kapan sih kita mau cover lagu ini gitu? Bukan nggak boleh, ya boleh. Iya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita punya karya sendiri Benar, dan iya. juga bisa di cover oleh orang lain kan kayak Iya, gitu ya kan benar. Mr. Jangan Inoy? jadi followers ya. Ya, kita harus menjadi leadernya gitu ya. Leader, ya benar sekali. Tapi kalau kita boleh tahu ini Mr. Ino, background pendidikan Mr. Ino sendiri apa sih kalau kita? Kalau saya lulusannya sarjana hukum sebenarnya. Sarjana Sarjana hukum. hukum. Ini kalau bisa dibilang tuh kayak telapak tangan ya kan. Beda banget ya. Berarti Hukum multi terus ke talent seni kan gitu. ya. Iya. Jadi pernah menempuh pendidikan musik juga ya, seni musik iya? ya. Iya, ketika dulu waktu SMA itu SMK kejuruan ya musik pada saat itu. Jadi saya memang passionnya dari kecil itu udah musik gitu. Seni, udah hobi menggambar, hobi dunia acting juga. Oh, acting juga? Iya, benar. Waduh. Iya. Jadi Jadi kena koreksi dong acting kita. asal lihat di televisi itu bukan menikmati alur ceritanya aja, tapi bagaimana kita jadi si pemeran cerita itu gitu. Jadi itu yang kebayang gitu, bukan hanya menikmatin gitu. Jadi Menjiwai perannya. bener, iya. Konsumtif udah pasti ya, tapi kita nalarnya itu udah lebih dari itu gitu. Gimana sih biar kita jadi pemerannya atau kita yang mengarang cerita itu skenario-nya Skenario. bagaimana, Benar, misalnya sesuai dengan tema masing-masing ya tentunya. Iya. Jadi ketika itu dari kecil memang udah terbiasa suka dengan dunia seni, semua seni ya Semua termasuk seni? seni menggambar juga. Oh, iya? Makanya dulu mungkin Pandai menggambar. iya, Seni lukis ya? seni lukis. Sampai saya di SD itu rapot saya itu isinya gambar mulu. Ini dalam arti Dipanggil kata orang tua gara-gara di rapot pun ada gambar gitu. Itu cerita yang selalu diingat ya. Iya, cerita yang tak pernah usang. Iya. Itu kok bisa terinspirasi nulis gambar gitu di rapot, Mas Inoy, Mr. Inoy? Sebenarnya bukan tidak ada tempat gitu, tapi di mana hasrat atau keinginan untuk kita membuat karya atau kreativitas ya kita katakan dilihat ada rapot, ya udah kayaknya ini seru ini karena ada kolom-kolomnya yang kosong Iya. gitu. Ini saya nggak diisi, ya udah deh gue isi. Seperti itu lah kurang lebih. Untung nggak nilainya yang digambar gitu ya kan? Kalau saya sih nilainya diganti. Tinggal Iya. Oke. Oke. Jadi selain menggambar, senang juga itu misalnya ada lihat konser-konser baik di televisi ataupun live ya pada saat itu ya waktu masih zaman anak-anak, senang gitu. Jadi pingin deh kayak gini, pingin kayak gini. Gimana caranya? Ayo cari tahu, belajar. Ayo kita nggak bisa berdiam diri. Istilahnya jemput bola ya. Iya. Jemput bola, kita cari tahu bagaimana agar bisa gitu. Aku pasti bisa. Nah itu motonya. Supaya apa? Supaya kita berusaha lebih maksimal gitu. Tapi kalau kita udahlah ngalir aja, itu sangat Mentalnya jadi down ya? iya benar. Jadi kita mungkin karena udah terbiasa dari kecil sampai sekarang seperti itu. Ayo anak-anak yang ada di Medan ya sekitarnya, ayo kita sama-sama semangat ya. Kita pasti bisa, itu dia motonya. Kita Ini mulia pasti bisa. sekali ya Budi Iya. ya. Tapi kita kalau boleh tahu di Mr. Inoy, ini awal mula terfikir gitu ya, Iya. bisa terinspirasi untuk membuat kalau bisa ini kan semacam kursus juga ya untuk anak-anak. Kursus atau komunitas atau apa atau ini, seperti apa Mister? ini? Ya sebenarnya banyak ini cabangnya. Dikatakan udah kurs- meluas ya. Iya. Dikatakan kursus iya, dikatakan komunitas iya juga. Jadi terutama yang di komunitas ya kita juga kumpulin ini partner ataupun volunteer Oke. atau mitra kita yang bisa kita ajak kerjasama supaya program ini bisa tetap jalan, bertahan dan berinovatif gitu. Jadi kita nggak bisa stagnan, nggak bisa diam di tempat, nggak bisa itu melulu. Jadi kita harus dirikan ini wadah atau ruang kreatif gitu dia. Jadi salah satu komunitasnya
Medan Youth Talent ya, sesuai dengan namanya iya. Medan ya. Jadi Medan Youth lokasinya di Medan Youth artinya Muda anak ya? muda ya. Muda. Nah, jadi muda-mudi ini. Talent-talent yang bertalenta ya. Iya, talent ya, bakat. Jadi bakatnya nggak melulu musik, bakatnya apa aja. Mulai dari MC, mulai Public dari speaking ya? public speaking, mulai dari bakat menggambar, memahat, Model nih? Model ada juga? model juga. Oh, model ada Jadi juga. jadi itu salah satu keterampilan ataupun life of skill, kecakapan hidup ya. Kalau saya katakan seperti itu, kenapa berani Mr. Inoy mengatakan kecakapan hidup? Benar, karena kita harus menggali nih potensi yang ada di dalam diri kita gitu. Kalau nggak digali dia nggak akan keluar gitu, Benar. dan nggak akan bisa Bermanfaat gitu ya. bermanfaat, berkembang juga gitu. Jadi tetaplah harus kita gali gitu. Jadi kecakapan hidup, nah ini bisa jadi aset untuk masa depan. Benar sih. Youth talent, anak muda, pelajar yang masa kini ya kita katakan ya, punya cita-cita setinggi langit, bagus sekali. Tapi harus diiringi juga dengan usaha untuk memiliki keterampilan gitu. Jadi saya punya pengalaman juga ini, ada anak-anak yang beberapa anak, saya tanya cita-cita kamu apa? Dokter, polisi, menteri, presiden bahkan ya gitu. Tidak ada seniman ya? Iya, nggak ada Tidak seniman. juga seniman ya? Iya, nggak ada yang seniman satupun. Saya acungi jempol, bener. Nah, itu boleh kita dukung. Tapi alangkah baiknya ada added knowledge ya, pengetahuan tambahan atau skill tambahan Iya, gitu. benar. Jadi di bidang apa? Mungkin salah satunya di bidang seni. Misal seni musik, kamu dokter jago main piano. Nah, itu bisa jadi Value juga. Value, privilege ya. bener, Jadi ada iya. nilai tambah nih. Iya. Orang melihatnya tidak hanya sekedar dokter, tapi seni itu skillnya banyak gitu ya. Benar sekali. Jadi ini sedikit cerita ini. Banyak juga nggak apa-apa. Banyak juga nggak apa-apa ya. Karena ini kita butuhnya sharing. Sharing, ya, kan? iya. Karena ini justru menginspirasi nih untuk pemirsa yang ada di rumah. Jadi tambah semangat lagi nih nonton karena ada Mr. Inoy di sini ya. Jadi terinspirasi untuk bisa lebih giat lagi nih, gali lagi potensi yang ada pada dalam diri gitu kan. Karena tentunya di zaman sekarang, apalagi remaja zaman sekarang itu terkadang masih galau-galau mikirin masa depan. Iya. Dan juga Hasanah, bagi pemirsa yang langsung ingin bertanya ya kepada Mr. Inoy, pemirsa bisa telepon kita di sini. Caranya dengan menghubungi di 081161610386 ya. Sekali lagi bagi pemirsa yang ingin bertanya, ini menarik sekali ya, karena banyak sekali nanti jenis seni, ada seni musik, ada tadi seni rupa ya, menggambar dan sebagainya, bahkan ada modeling juga yang memang dididik oleh Mr. Inoy dan teman-teman yang lain ya. Jadi pemirsa bisa menghubungi di 081161600386 ya. Pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini, tapi kita saksikan terlebih dahulu penampilan spesial dari bersama dengan kami di Kopi Pagi. Oke, luar tentunya masih biasa bersama sekali dengan ya. Mr. Inoy ya. Dan tema kita masih sama di awal tadi ya. Fenomena kepercayaan anak zaman now ya. Iya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya ini terkait dengan
ya fenomena remaja saat ini yang butuh support ya kan, butuh tempat untuk melatih soft skill dalam bidang musik ya, modeling juga, seni rupa juga. Pemirsa bisa langsung menghubungi kita di 081161100386 ya. Karena justru nih Budi kan, zaman sekarang tuh anak-anak tuh kan sering galau-galau. Iya. Jadi nih banyak nih solusi sebenarnya, jangan galau-galau nih. Contohnya nih Mr. Inoy kan, kita menghadirkan narasumber yang tentunya nantinya akan memberikan insight nih kepada pemirsa untuk lebih aktif lagi nih mengikuti berbagai komunitas. Tentunya sesuai dengan passion pemirsa masing-masing. Contoh yang suka musik ya, mungkin yang butuh support nih, berarti kan kita harus mencari komunitas kita yang juga pastinya di bidang musik. Nah, salah satunya ini bisa bergabung di komunitas Mr. Inoy ya. Dan yang paling penting di sini adalah percaya diri ya Hasana. Karena kalau kita nyanyi bagus, suaranya indah, melenggelegar gitu ya. Tapi kayak nyanyi cuman kayak nggak pede gitu, karena suaranya bagus. Jadi itu ada juga yang kurang kan kayak gitu. Jadi memang benar-benar harus memanfaatkan semua yang ada dalam diri kita dan juga disertai dengan percaya diri. Iya, luar biasa sekali kan. Jadi tentunya Mr. Inoy pengalaman ini udah sampai jauh ya. Jadi kita termotivasi nih kalau udah menggait nih pemuda-pemuda bertalenta, tentunya nanti kita tidak khawatir lagi nih di tahun-tahun berikutnya, kita sudah banyak nih generasi-generasi yang memang sudah berbakat di bidangnya masing-masing kan. Gitu. Benar sekali. Apalagi kita mau menyambut generasi emas nih kan. Iya, bonus demografi kan. Bener banget bener Budi. banget. Jadi kita harus bisa memanfaatkan skill kita ya Mr. Inoy. Benar ya. sekali. Asana, kita kan udah mendatangkan Mr. Inoy ini ya dari segi komunitas, banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dibuat. Maunya ada juga yang bisa ngasih motivasi gitu loh Hasana. Pas banget. Ya biar Aku makin masih percaya punya diri nih. temen. Oh inilah saya gitu ya kan. Itulah saya, Budi SR. Jangan khawatir, aku punya teman juga Budi. Oh iya, banyak banget teman Hasana kan sebenarnya nggak punya teman. Kok sekarang banyak teman? Iya dong, karena aku bergabung di TVRI. Jadi langsung aja ya. Boleh, kita boleh, ada panggil. siapa? Ini pokoknya seorang profesional speaker. Wow. Ya, jadi tentunya ini kita bakalan dia datang aja nih, karismanya itu sudah menunjukkan kita terkagum-kagum nih. Kayak merek sepeda motor. Aduh, langsung saja ya. Iya, kita boleh. panggilkan Bang Denny Mariza. Hasana, aku ini mah bener kenal. kan? Aduh, Bang apa Den. kabar, Bang Ini Den? senior kita loh. Iya, Mana bener sini, Bang. sini? Boleh. Sebelah sini. Aduh, silakan duduk Bang Denny. Aduh, ini mah senior BTW nih ya, kita. Kita tanpa janjian padahal ya. Kok temanya tuh Biru-biru biru hitam hitam kayak hitam gitu putih, ya ya kan. kan? Kalian nggak di Matching briefing ya kan? banget nggak sih? Sehati ya. Sehati ya. Ini minumnya kenapa 3 nih? Oh ya belum, inilah kadang-kadang tamu ini ya kan. Agak melonjak ya. Iya, karena senior, mantan penyiar TVRI juga tapi harus sana. tetap. Bang Fari. Mau pesen apa Bang? Teh aja, teh Teh aja. aja, Oh, teh. teh. Oke, Bang Fari. Boleh. Satu gelas kan? Kalau bisa 2 pitcher gitu. Tuh, kalau ditanya mah dijawab. Iya dong. Iya. Salah lu mah yang nanya. Oke. Wah, thank you. Makasih ya, Makasih ya, Bang Bang. Fahri. Oke, Tehnya silakan agak diminum, beda Bang warnanya, Denny. Bang, ya. Mr. Inoy, Iya, ayo, siap. ayo. Mari. Jadi kopi nih tehnya nggak apa-apa. Tapi lebih Sekali lagi buat asik seluruh pemirsa ya, sembari nonton kita ayo diambil makanannya, minumannya ya biar nggak jenuh di rumah ya kan. Ya, yang belum ada makanan bisa dulu di order dulu ya kan. Biar lebih tambah asik ya kan, nonton Oke. Kopi Pagi sama narasumber kita yang super duper kece. Waduh. Ya kan, yang pertama ada Mr. Inoy, ya kan, seorang motivator ya kan, dan yang kedua profesional speaker, ya kan. Speaker, aduh. Speaker jangan pakai loud ya. Iya. Nanti beda artinya. Loud speaker Jadi, itu. Iya, lo speaker Iya. ya, bener-bener. Jadi Bang Denny luar biasa. Aku agak minder loh ini Asana, Iya, takut aku juga. dikoreksi ya kan. Iya. Saya satu Apalagi motivator, ya, yang aku satu lihat speaker. CV-nya kan, pernah menjadi presenter di TVRI. Waduh, siap-siap. Rada-rada. Awak betul kok gini aja. Tapi jangan. Oke. Tapi Bang Denny jangan. apa kabar ini Bang Denny? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, kayaknya makin hari makin makmur aja ya kan. Nah, ini bahasa santun ya. Dia bilang gemuk nih sebenarnya. Itu nggak enak ya. Cuma rada-rada sopa. Ada sopa, jadi Makmur kan bilang. bahagia, kan iya, kayak iya. gitu. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Hasanah juga sehat. Saya tadi takutnya manggil Hasan ya. Itu nama malam. Oh, malah kebalik ya. Kita mah kebalik ya Bang Denny. Kebalik ya. Bang, ini gimana kegiatan sekarang lagi fokus kemana nih Bang?
Oke, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Nih kebawaan jadi penyiar berita. Nggak lama udah tahu kok Enjoy pemirsa banget ya, kan. enjoy banget Bang Denny ya. Oke, thank you nih untuk Budi, Hasanah, dan juga Mr. Inoy. Ya. Ya, hari ini saya kembali lagi ke rumah lama saya, ya TVRI, tapi di porsi yang beda. Tepuk tangan dong buat TVRI dulu. Keren banget Keren. ya. Jadi ini buktinya ya, Iya. senior yang dari sini tuh tetap diundang kembali, tetap bersilaturahmi. Hasanah kira-kira 10 tahun ke depan kita diundang lagi nggak? Kasih Mungkin kode enggak dong. kali ya, mungkin enggak ya. Mungkin nggak, karena nggak punya prestasi. Oke, ya jadi untuk saya sekarang ini daily-nya itu udah bekerja pasti ya, bekerja. Tapi juga menjalankan bisnis sebagai profesional speaker. Oke. Nah, di ranah yang saya geluti itu diantaranya adalah yang paling utama public speaking. Kenapa? Karena ternyata walaupun dunia maya itu sudah merajai, ya kan, tetap aja saat di dunia nyata orang itu punya krisis percaya diri. Oke. Ditambah lagi dunia gaib makin melebar. Ya, kalau saya ngeliat ke kanan kayak dunia gaib nih, agak gaib nih. Agak gaib ya. Makanya saya lihat kiri aja nih, agak nyata gitu. Wahyu loh. Wahyu. Dia memang senior dia. Nggak, Oke, silakan. jadi memang fenomena sekarang ya, memang kenapa saya ambil porsi. Jadi gini, kadang-kadang kalau misalnya kita menggeluti satu bidang, ada orang bilang kalau misalnya pelatihan, karena kan saya bergelut dibilang pelatihan ya, pelatihan self improvement karyawan, umum dan sebagainya, mahasiswa juga, bahkan anak-anak remaja, Mr. Inoy, itu memang fokusnya harus ke situ, karena nggak ada orang itu yang serba bisa. Nah, kekeliruan, saya bilang nggak kesalahan, kekeliruan orang zaman sekarang, karena ingin banyak dapat kesempatan untuk job tanda kutip ya, semua harus dikerjakan. Akhirnya tidak jadi profesional. Nah, profesional itu adalah satu bidang tapi dia fokus di situ, Didalamin ya. didalamin. Jadi seperti kata Bruce Lee, satu bukunya dia bilang apa? Saya tuh takut dengan satu orang yang hanya punya satu jurus, tapi dilatih 1000 kali. Daripada satu orang yang punya 1000 jurus, tapi rata-rata dilatih cuma sekali. Nah, jadi apapun profesinya itu harus jadi fokus. Nah, kembali lagi ke cerita saya, yang saya lakukan sekarang adalah bergerak di bidang pelatihan dan terutama di public speaking, Oke. komunikasi lah. Komunikasi. Karena memang apapun ceritanya, untuk jadi profesional yang lebih baik di bidang apapun, kuasailah komunikasi. Komunikasi, benar sih. Karena sebenarnya ya pintu awalnya itu adalah di komunikasi. Benar. Kamu nggak akan berlaku IP kamu 4,0, kamu Iya. nggak bisa Nggak pandai berkomunikasi. delivery komunikasi kamu, informasi pada orang lain secara sederhana sesuai dengan kapasitas orang tersebut. Oke. Hati-hati loh. Hati-hati begini. Karena kita punya ilmu banyak nih. Begitu kita mau delivery kepada orang, sampaikan, kita mendelivery, kita hanya memaparkan yang kita kuasai sesuai dengan kapasitas kita. Bukan kapasitas dari audiens. Sehingga yang terjadi apa? 2 jam kita ngomong, audiens ditanya, tahu nggak apa yang dikatakan? Nggak tahu Itu saya. sering terjadi. Iya, terlalu tinggi bahasanya. Sementara audiensnya nggak seperti itu. Makanya kecerdasan seorang public speaker dilihat bagaimana dia bisa mendelivery satu informasi yang berat, dia delivery, dia kemas menjadi menarik, sehingga audiens tadi merasa Mengerti ya? itu ya maksudnya. Ah, gitu. Sesimpel itu Benar-benar. sebenarnya. Iya, Simpel itu sebenarnya. Karena ini sering saya alami. Saya dulu ada punya teman kayak gitu kan, Bang Denny dah. Orangnya pinter banget gitu, tapi ketika dia ngajarin kita itu kayak nggak ngerti karena apa, saking pinternya mungkin, dan membahasakan apa yang dia punya ke kita itu nggak kurang tepat kan gitu. Sedangkan yang satu itu biasa-biasa aja kan gitu. Tapi begitu dia Penyampaiannya transfer, ya. enak kita langsung ngerti kan gitu. Lah butuhnya Benar. komunikasi tadi Karena ya. kita sekarang ini pinter saja nggak cukup. Iya. Yang paling benar adalah pinter dan cerdas menguasai suasana dan audiens. Iya. Ya, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong nih Budi, Bang Mr. Ino juga. Tadi sebenarnya Sana sempat searching juga kan CV dari Abang Denny ya. Katanya ini pernah meluncurkan sebuah buku berjudul Karismatik Public Speaking. Iya. Waduh. Nah, bisa diceritain ini dari judulnya menarik nih. Karismatik Public public Speaking. speaking. Berarti yang baca menjadi lebih berkarisma ya. Dan punya kendaraan bermerek lain. Jangan sebut. Sebut gitu. Udah dia duluan sebut tadi ya. Pemancing ya. Mancing ya. Jadi itu sejarah buku itu juga menarik ya. Di 2020 itu ada satu story, perusahaan saya itu dibeli oleh perusahaan lain.
Kemudian saya ambil pensiun dini karena lumayan nih angkanya gitu ya, dan saya jalani bisnis. Cuma walaupun jabatan saya di saat itu pimpinan cabang di satu perusahaan, kata coach saya, yang hati-hati kalau Coach. setiap orang harus punya coach. Kalau mau, Idolanya ya. bukan idola, Tapi coach itu pelatih. kayak mentor. Oh, Iya, mentornya. benar-benar. Jadi kita itu harus punya 3 teman ya. Teman pertama itu namanya mentor friend, coach kita. Tempat kita sharing, minta pendapat, bukan minta pendapatan ya, minta pendapat aja. Pendapatan bahaya nanti minta gaji dah. Pendapat only ya. Jangan pendapatan ya bahaya ya. Coach tempat kita bertanya, coach apa sih yang saya harus koreksi dari diri saya? Dia kasih informasi karena berdasarkan pengalaman dia kenal dengan kita gitu ya. Kemudian yang kedua biasanya saya sharing-sharing itu pertama mentor friend, yang kedua buddy. Buddy itu sahabat. Ini tempat tong sampah kita nih. Jadi one day kamu punya masalah, kamu cerita sama dia, pasti dia nggak akan cerita pada siapapun. Oke. Itu kamu Keep harus punya. secret ya? Iya. Rahasia. Kamu teriak-teriak depan dia paling gitu doang. Tapi Padahal kita dia udah jadi, bosan. tapi kita rilis iya. emosi kita. Kita harus punya pertama mentor friend, kedua buddy friend. Buddy friend. Yang ketiga follower friend. Mau mengukur kan sejauh mana saya punya standarisasi, kamu harus punya follower friend. Dari mana dapatnya? Bisa media sosial, segala macam. Dari Nah, manapun ya. dari mentor friend tadi, coach saya tadi mengatakan gini, Bang Denny kalau ingin jadi pembicara, kamu harus punya satu value di mata audiens kamu. Value saya kan saya mantan pimpinan cabang perusahaan, nggak laku. Audiens nggak pernah enak sebutnya kalau value saya adalah saya mantan dari pimpinan cabang, nggak laku. Iya ya, apalagi kata-kata mantan gitu ya. Mantan itu kan nggak asik ya. Iya benar. Aduh, bisa nggak sih nggak usah disebut? Iya gitu ya. Jadi teringat Agak, selalu ya. iya, jadi flashback. Kecuali yang laku tuh mantan terindahnya Raisa. Iya, iya benar-benar. Hafal lagunya Hafal, ya. kan? Kenapa kita bahas mantan ya? jadi kata dia, kamu harus punya satu yang punya menjual. Akhirnya dia bilang sama saya, coba deh kamu nulis buku gitu. Kebetulan dia lihat saya sering ngajar komunikasi, public speaking. Akhirnya ranahnya diambil tagline-nya public speaking. Cuma kalau cuma public speaking aja kan nggak menarik. Dan dari dia lah bilang, kamu kalau ngomong kayaknya ada karismanya deh. Coba buat Oke, dari jadi karismatik terinspirasi. public speaking. Dia bilang langsung. Iya. Oke, jadi terinspirasi dari situ sebenarnya. Dari situ akhirnya saya cetak buku, saya buat buku, dan buku itu memang tidak dijual di toko buku ternama ya, karena saya tidak mau cari popularitas dulu, saya ingin cari duit dulu nih. Kalau cari duit, berarti jualnya di kelas-kelas training, ya, kelas-kelas training saya jual di situ, dan oke, berhasil gitu. Dan jadi akhirnya, oke, thank you. Keren banget. Akhirnya menjadi satu personal branding saya di media sosial paling gampang ya. Denny Marija adalah seorang pembicara public speaking. Oke, Salah satu senjatanya buku tadi. buku tadi ya. Jadi emang harus punya senjata Senjata, ampuh ya bener. Dan untuk legalitas. mendongkrak. Ya, Legacy. Kamu kalau punya buku, kamu akan dikenang walaupun kamu misalnya besok meninggal dunia. Gak enak ya sebutnya ya. Kamu punya legacy. Dia kenapa nggak connect ya dia meninggal dunia? Dia mau merenung tuh, dosa saya masih banyak kan. Makanya iya gitu. Kok cepet kali dibilang mau meninggal loh. Legasinya itu buku. Iya. Karena orang kenal kita dari Kita pernah nulis buku Iya. gitu ya. Oke, Jadi nah. gitu luar sih. Baik, biasa. terima kasih Bang Denny, luar biasa. Gitu. Kita jadi Saya terinspirasi ya. mau buat buku aja dari dulu nggak pernah sampai habis. Masih judulnya aja. Iya, jadi nanti sebenarnya tips dari kita sih kita pengen baca buku dulu nih dari Bang Iya. Denny. Gak bawa ya hari ini Bang bukunya. Bukunya ada di mobil, lupa sih bawa mobil. Oke, Ya, nah. boleh. Hasana, kalau kita tadi udah ngebahas ya bagaimana Bang Denny membuat suatu buku kan kayak gitu dan menjadi terkenal kan begitu ya dari satu karyanya, kita juga akan melihat bagaimana kegiatan-kegiatan dari Mr. Inoy. Inoy juga ya. Pemirsa, Oke. kita saksikan ini dia Tayangan cuplikan visual ya. bagaimana kegiatan-kegiatan Mr. Inoy melatih para anak-anak dan juga remaja-remaja yang ada di Sumatera Utara. Wow. Ini pada saat kapan ini Mr. Inoy? Ini tahun lalu. Wah, tahun lalu Iya, ya. Ini sewaktu ikut kegiatan Rock On 2022. Oke, ngerok-ngerok ya anak-anaknya jiwa-jiwa Mr. rocker. Inoy. Benar, ya. Yang ini di lapangan Benteng ya waktu tahun lalu juga Tahun ini. lalu juga. Anak-anak kecil udah tampil di panggung Semegah itu Semegah ya. itu. Ya. Oke. Nah Ini ini ketika Mr. saya Inoy diundang jadi narasumber coach ya, ya? narasumber di salah satu mall di Kota Medan. Ya, materinya tentang musik juga. Oke. Kemudian ini apa Nah lagi? ini adalah history stage ya, jadi anak-anak ini punya pengalaman dari stage by stage juga. Iya.
Di Medan dan di Sumatera Utara ya, karena ada yang dari luar kota juga. Oke. Nah ini ketika ada Japan Fest ini sewaktu 2018 sebelum pandemi saya diundang sebagai narasumber musik juga di sana. Kan memang di Tingkat mana-mana mahasiswa. Mr. Inoy Mr. semua. Inoy ya. Nah, Jadi MX tadi itu Iya. Tapi Ini justru saya juga produktif ya memproduksi lagu, bahkan mengisi musisi beberapa ya? album teman-teman yang udah nasional juga. oke, luar biasa. Berarti bisa belajar nyanyi sama Mr. Inoy ini. Belajar apa saja sih? Jadi sebenarnya multi talenta loh. Keren. Nah, Kalau kalau ini belajar apa? belajar mencintai. Nah ini Oke, waktu lanjut Hari dulu, Musik ah. Nasional ini di kantor gubernur. Oke. Saya bawa anak-anak juga membawakan lagu sendiri. Jadi kita misinya kemarin menjadikan Sumatera Utara gerbang musik dunia. Masya Allah. Nah ini luar waktu saya di biasa. Samosir sama beberapa mentor lainnya dari Jogja saat itu ya. Kumpul kami di Samosir tahun Kemudian? 2021 ini kalau Ini nggak salah. 2021 Iya. ya. 2 tahun yang lalu. Oke, jadi emang- Oke. Oh, ini Nah masuk ini pelajaran. saya diliput beberapa media cetak juga pada saat itu. Mr. Inoy sang motivator ya. Dari sekian MX-an banyak ya? media yang ini Cuma baru ini ini namanya MX-an. iklan. Iya. Oh iya ya. Tadinya Namanya Mr. Inoy Inoy. semua. Iya. Oke. Ini karena Ada medianya lagi? minta KTP kayaknya. Iya benar-benar Pak. Iya, oh, iya. Jadi bukan namanya nama original. Original ya. Oke, luar biasa ya. Kalau ini apa Nah nih? ini waktu acara Semarak Kemerdekaan 17 di- Agustusan 17 ya? Agustus. Iya, Di mana ini, Mister? Di Sun Plaza saat itu ya, Oke, di mall. salah satu Ya. mall ya. Oh ya, di Sumatera Utara. Iya, jadi ini etnis ya, jadi kolaborasi. Anak-anak juga kita anjurkan supaya, kita arahkan supaya lebih mencintai seni dan kebudayaan juga. Kayaknya anak-anaknya banyak banget tadi Hasan. Ada Banyak. berapa sih Kurang sekarang ya, kurang lebih Mr. berapa Inoy orang sih? yang Kalau- bergabung? Iya, kalau dari database kita ratusan sebenarnya. Masya Allah. Ntar Nama- lagi kita berdua direkrut ya. Kami maulah belajar. Iya, belajar Siap, ya. boleh. Jadi ini namanya Medan ya, tapi sebenarnya nggak di Medan aja sih, Medan dan sekitarnya. Oke. Iya. Oke, ini Tapi juga harus dengan satu catatan, kami keluar dari Mr. Inoy harus punya lagu. Iya benar, itu PR-nya. PR-nya ya. Iya, kita Biar punya karya. Benar. Kayak Bang Denny punya karya buku. Bener-bener. Gitu. Oke, ini Ini di salah Di satu promosi ya. media kita juga show ya. juga di Media ya. beberapa media-media. Jadi anak-anak itu seperti kata Bang Denny tadi perlu percaya diri ya. Ini perlu. Heeh. Jadi mereka juga dilatih bagaimana sih menanggapi hostnya nanti, menceritakan apa pengalamannya. Iya, iya. Nah, kalau ini Nah ini waktu saya bergerak di bidang sosial, ini adalah binaan dari Kementerian Sosial. Oke. Nah, jadi mereka di asrama, Ini saya angklung ya, didatangkan, saya melatih angklung di sana. Oh, Wih, Masya apa Allah. aja Juga Mr. bisa. Inoy? Alat musiknya Alat apa aja musik kita? ini Hampir angklung. semua alat musik. Hampir Iya, semua. iya. Wah, Yang pernah multi dipegang talenta pasti bisa dimainin. Iya, ampun keren banget. Awak satu aja nggak bisa-bisa? Iya, betul. Bener. Itu kasihan ya. Oke, lanjut. Aduh. Ada lagi kira-kira? Ada lagi gimana? Jadi itu membawakan lagu-lagu Nusantara ya, tradisional Nusantara juga. Nah ini pelatihan gratis juga saya adakan, jadi siapa aja bisa bergabung. Bergabung ya. Iya, ini alhamdulillah antusias sangat tinggi ya anak-anak ini. Jadi mereka datang sebelum jamnya, pulang setelah jamnya. Istilahnya mereka betah, gitu. ya. Iya, jadi Iya, itu luar Karena biasa. asik kali ya. asik. Iya seru, iya, apalagi seru. kayak Mr. Inoy pembawaannya ceria, Iya, kayak easy gitu going kan. anaknya. Iya, dan Iya. semua alat musik bisa. Jadi kayak kalau belajar ini gimana, kalau belajar ini gimana kan gitu ya. Nah, ini Jadi semua alat belajar musik, biola juga. biola Ini ya. ada beberapa anak yang mungkin mewakili ya. Sebenarnya banyak nih. Cita-cita boleh saya tahu dulu ya, Iya. Mr. Inoy, saya itu pengen belajar satu piano, satu biola, dua itu aja. Nah, tapi sampai sekarang nggak belum. bisa. Bisa direalisasikan kalau bergabung di Medan Bisa ya. juga bisa. Keren ya. Tapi udah tua. Sebenarnya masih bisa bang, tidak mengenal usia. Oh, tidak mengenal Asal usia. punya kemauan dan Niat keringat ya. ya. Keringat. Masuk motivasinya Oke. inilah. Oke, ini main apa? Main rebana? Bukan, itu Bukan ya. latihan bermain ritme, mewakili dari perkusi, kita ambil situ snare. Oke, tepuk tangan dong buat Mr. Inoy. Luar biasa. Banyak banget, aduh. Jadi Gimana keren Hasana? ya, aku tuh jadi terpukau gitu. Ya Allah, kenapa nggak dari dulu kenal sama Mr. Inoy gitu. Biar bisa dilatih soft skill-nya Iya, ya. Oke, gitu. nah. Kalau udah sekarang kan bukannya nggak bisa ya, bisa. Bisa. Cuman kayaknya kok mageran gitu ya. Tapi Hasana, aku tuh pernah lihat 2 kali Mr. Inoy ya. Yang salah satu di kafe, satu lagi kemarin di depan wali kota langsung ya. Bawain lagu yang memang itu milik daripada Mr. Inoy
sendiri kan kayak gitu Nah, lagi justru booming. tadi kita udah lihat ya tampilan cuplikan-cuplikan kegiatan Mr. Inoy ya, dan tadi juga ada membawakan sebuah lagu ciptaan Mr. Inoy. Oh, iya. Ini langsung saja nih kita saksikan bersama ya pemirsa, ini penampilan dari Mr. Inoy tentunya dengan menyanyikan judul lagu yang ciptaan dari Mr. Inoy sendiri. Oke. Boleh nggak cerita sedikit Boleh, mengenai lagu boleh. itu? Boleh. Jadi lagu itu memang ya rilisnya saya yang buat, tapi itu juga masukan dari anak-anak yang dibina gitu. Mereka juga punya masukan. Kamu buat lirik dulu. Misalnya dia buat lirik, sampah kau jelek sekali, saya tukar. dijadiin Sampah baunya nggak sampai enak. ya, Nah, jadi di mix saya ya. Oke. saya Ada improve. kontribusi ya? Iya benar. iya. Jadi ayo di patungan ini satu Patungan, kalimat jadi satu bait. Oke, kita bentuk Buat lagi, verse-nya sudah, refnya kita bentuk gitu. Baru saya sempurnakan. Terinspirasi dari mana nih untuk sebuah lagu ini? Untuk lagu ini khusus ya, judulnya Selamatkan Bumi Kita. Nah, kita mungkin ini kita udah lupa bagi sebagian orang itu untuk lebih atensi atau lebih care terhadap lingkungan sekitar kita gitu. Oke. Jadi contoh yang paling kecil, saya sering ini di jalan raya ini terutama ini lagi naik sepeda motor, tiba-tiba mobil di sebelah saya buang kulit jeruk sama tisu dari jendela. Yang paling sering tisu ya memang ya. Nah, satu orang berbuat seperti itu, bagaimana kalau 100 orang satu hari? Bagaimana kalau Berapa ada sampah 200 orang dalam 2 hari? Nah, Semoga. itu siapa sih yang akan bertanggung jawab untuk Iya. itu gitu. Jadi yang bencana kita sama-sama merasakan gitu kan. Jadi Oke. melalui lagu Selamatkan Bumi ini kita mengajak, kita mulai dari diri sendiri dulu. Iya, Nggak Luar usah ngajak. biasa. Iya, benar. Iya, untuk itu langsung Oke, saja iya, ya Iya, kita udah lihat sudah makin penampilan. penasaran ini Iya, Hasan ya. bener Silakan banget, Mr. Budi. Inoy. Iya. Iya. Dan ini juga ditemani dengan anak didiknya ya. Iya, Oke. iya, salah satu anak didik ya. Baik, Iya, baik. luar Silakan biasa. Mister. Keren Pemirsa, banget ya ini Budi. penampilan spektakuler sih ini ya. Dari bintang tamu dan juga anak didiknya. Yang paling kita membuat jadi speechless itu ini hasil apa ya, lirik lagunya itu dibuat oleh anak didik Iya. sendiri, diimprovisasi oleh Digabung, Mr. ya kan? Inoy ya kan, dijadikan sebuah package lirik yang sangat luar biasa tentunya. Oke, gimana sudah siap Mr. Inoy? Ready. Oke, siap. Pemirsa, kita saksikan bersama inilah penampilan spesial Mr. Inoy bersama dengan aduh, kalau udah Bang Agus yang nyanyi Kita itu jadi tambah semangat, serak-serak awak hilang ya kan? langsung spirit. Langsung spirit. Oke, balik lagi masih bersama dengan Mr. Inoy dan juga Bang Denny. Bukan Mr. Denny ya. Bukan Mr. Denny. Mr. X. Jadi Mr. Inoy dan Bang Denny. Iya, Hasana sih suka-suka Iya. bilang. Iya, jadi kebawaan Mister jadinya ya kan. Ini yang ini Mr. X. Mr. D. Itu masih ke distract sama tadi. Bang Denny ngomongin masalah bakat ini ya. Tadi kan Abang bilang kan bahwasannya setiap orang itu pasti Punya punya potensi, bakat ya. ya, punya potensi. Hasana juga punya potensi di bakat. Bakatnya Bakat nyakitin orang. Enggak boleh. Enggak boleh nyakitin orang tahu. Iya, kasihan loh. Iya. Jangan kayak liriknya lagu tadi, Ketahuan. Mas Agus ketahuan. Jangan sampai ketahuan. Ingat ya Kalau Hasana. ketahuan enggak apa-apa. Oke, boleh langsung dijawab Bang Denny. Oke. Enggak Iya, Mister ya? Enggak. Tunggu, saya masih ke distract tadi. Oke, masalah bakat. Ya. Nah, setiap orang itu punya bakat. Cuma ada yang memiliki kesempatan untuk bisa mengembangkan bakatnya. Contoh tadi Mr. Eno juga pasti banyak anak-anak di Kota Medan dan sekitarnya ini yang ingin bergabung di komunitasnya Mr. Inoy. Apa namanya, maaf? Medan Youth Talent. Medan Youth Talent. Youth Talent. Cuma kan kesempatan itu mungkin dengan wadah tayangan ini bisa, oh ada ternyata di Medan. Nah, bisa di follow Instagramnya dan bisa mengikuti aktivitasnya kan begitu. Iya. Nah, cuma kan ada bukan segelintir ya, banyak sih anak-anak muda ini yang nggak tahu bakat dan nggak ada mentor, nggak ada yang mengarahkan, akhirnya apa, terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Ya, kita tahu sama-sama lah pergaulan zaman sekarang ini, dunia mayanya gencar sekali, dunia nyatanya begitu dunia nyata udah nggak ada lagi gitu kan. Walaupun memang bakat tadi itu harus diasah dari mana? Dari sedini mungkin. Ya. Karena gini. Banyak kekeliruan orang tua. Saya selalu bilang keliru, nggak mau dibilang salah. Senang karena saya kalau salah lawannya pasti benar. Kalau keliru masih ada di abu-abu ranahnya. Orang tua selalu waktu anak masih kecil, dia ngeliat anak ini kayaknya senang pakai dasi, ngomong-ngomong depan cermin. Kerjanya di kantor ini, mungkin gitu langsung. Enggak, langsung kadang-kadang dibilang, ngapain sih gini pakai dasi papa, nanti rusak segala macam. Langsung di blok dia punya kemauan. Dan ternyata dari satu penelitian, itu saat saya ada satu pernah nonton video, jadi ada satu peneliti, dia meneliti bahasa otak. Itu dia kebetulan dia punya bayi, dia susui bayinya.
ditaruhnya ada beberapa wire di kepala bayinya tuh. Dia lihat perkembangan itu di layar. Begitu bayi tadi menikmati ASI, itu kayak jaringan baru muncul kayak merah, kuning, hijau, ungu muncul. Nah, satu ketika namanya bayi kan kakinya lasak ya. Kan ini kabel semua. Bayinya kaki gitu. Satu kalimat dia bilang gini, "No." Begitu no, itu di layar langsung hangus. Bsh. Oh, langsung ini. Langsung hangus. Bayangkan itu yang terjadi sama anak-anak yang memang usia-usia pertumbuhan. Begitu banyak diblok dia punya kemauan, akhirnya terjadi apa? Dia merasa takut salah. Kalau orang udah takut salah, ujung-ujungnya jadi salah. Benar ya? Nah, makanya harusnya begitu anak kecil ini mulai dikaca pakai dasi papanya ngomong-ngomong, gak apa-apa, biarkan aja. Malah mungkin doa orang tuanya, nih jadi pembicara nih anaknya besar. Nah, itulah yang saya alami waktu saya kecil. Makanya saya jadi sekarang. Oh gitu. Cerita Nah, jadi sebenarnya pribadi. berkat dari orang tua ya. Ya, jadi jangan pemirsa di rumah juga kalau punya anak kecil jangan pernah dilarang. Justru anak kecil ini kalau dilarang jadi mematahkan dia punya imajinasi. Karena anak itu juga kan sumber imajinasinya banyak ya, mau jadi apa gitu. Ya nggak akan jadi namanya media sosial kalau mungkin Mark Zuckerberg dulunya mama papanya juga nggak boleh main-main yang namanya gadget. Zaman dulu mungkin gadgetnya apa? Mungkin komputer kali ya. Karena dia mungkin nggak dilarang tapi diarahkan. Benar. Nah, diarahkan ke tempat yang terbaik. Ya kalau bisa hadirkan mentor seperti kayak dia Mr. Rino lakukan, itu poin plus. Karena zaman sekarang ini paling penting adalah support sistemnya harus mendukung. Kalau nggak mendukung, Sama aja ya. sama aja. Kalau dia tergerus Iya. ke lingkungan yang tidak baik. Iya. Karena saya setuju banget sih yang dibilang sama Bang Denny tadi. Jadi benar harus diarahkan gitu. Kalaupun misalkan pakai dasi orang tua kan gitu. Nah, kalau misalnya takut orang tuanya rusak dasinya, mungkin bisa dibelikan Bahasanya aja, lebih bahasanya. lembut atau Kemudian gimana. mungkin bisa diarahkan dasi-dasi yang untuk anak kan gitu, dibelikan untuk dasi-dasi untuk anak kan gitu. Begitu juga dengan Mr. Inoy kan tadi menggambar di berbagai tempat kayak gitu. Sampai di rapat Jangan sendiri dilarang aja. kan gitu ya dari segi menggambar, tapi mungkin bisa dibelikan buku gambar khusus untuk anak kan gitu. Difasilitasi. Iya, Fasilitasi, difasilitasi. Itulah kayak di gitu sini kan. perannya orang tua, ya kan. Kita mungkin anak sendiri juga masih bingung dan nggak tahu nih penempatannya di mana. Fungsi dari orang tua di sinilah mengarahkan, mendampingin, terus mengevaluasi apa yang kurang, memfasilitasi salah satunya. Jadi itulah peran-peran orang tua yang kayak gini nih yang dibutuhkan anak zaman Iya. sekarang tentunya. Tapi Bang Denny, kadang-kadang kita sudah melatih nih bakat kita. Pokoknya dari awal sampai akhir itu sudah difasilitasi juga. Cuman kadang-kala gitu kan ketika akan perform kayak gitu kan, itu tuh kayak kurang percaya diri gitu. Apa sih sebenarnya yang harus kita gali lagi dan juga kita Tipsnya kembangkan juga. agar bisa bakat dengan kepercayaan diri itu sejalan. Oke. Goalsnya jadi lebih baik kan kayak gitu. Nah, Oke, sebelum saya masuk ke ranah itu, sekarang gini. Kekeliruan lagi, kembali lagi bahasanya. Kekeliruan orang tua sekarang, bukan sekarang ya, dan dulu juga begitu. gimana? Contoh ya, anaknya lemah di matematika, kuat di bahasa Inggris. Yang dileskan yang mana? Yang Bahasa matematika. Wasting time dong. Heeh. Orang dia lemah di situ dipaksakan untuk Iya. diles. Bakat orang tuanya pengen anaknya pinter, pinter kan nggak harus matematika. Even seorang Deddy Kobuser pernah statement, Google itu, saya sebut merek nggak apa-apa ya. Pokoknya yang luar-luar itu nggak pernah merekrut karyawannya melihat dari IPK formal. IPK. Tapi apa? Gua kasih lu project, lu kerjakan. Kalau misal projectnya paling bagus, kamu yang saya tarik jadi employee saya. Jadi memang karena kreativitasnya gitu kan. Nah sama kembali saya katakan tadi, terkadang wasting time-nya tadi yang dia tidak mau dipaksakan. Berarti bakat dari siapa? Bakat dari kepengenan orang tuanya, bukan bakat anak ini. Nah makanya harusnya lihat bakat anaknya kemana. Kalau ke A ya udah support ke A agar dia jadi. Ya jangan sampai maaf kata begitu tamat pendidikan kan S1 di gini atau enggak ya. Selamat ditanya, kamu bisa apa? Bisa A, dikit-dikit, B, dikit-dikit, semua dikit-dikit. Nggak ada yang banyak. Nggak ada expertnya Iya, gitu iya. kan. Nah maka lagi, tadi pertanyaan apa? Sorry. Jadi, Bagaimana meningkatkan kepercayaan diri Ya. karena bakatnya tadi sudah dilatih kan kayak Oke. gitu. Nah. kalau dia udah dilatih bakatnya, kemudian mau perform ini, kayaknya kayak mau ditampar 1.000 orang rasanya. gitu kan. Kan takut gitu Takut ya, gitu nervous, ya. takut salah, Takut salah. apa gitu. Ada dua hal. Hal pertama adalah kuasai materi yang mau dibawa. Oke. Materi apapun itu. Kalau kita menguasai, berapa persen? 200%. Saya selalu katakan 200%. Kenapa 200%? 100% materi utama, 100% 100% materi pembumbu-bumbunya gitu loh. Iya. Apalagi kalau saya di bidang memotivasi orang, membuat orang lebih semangat. Kadang-kadang pertanyaannya nggak sesuai konteks, Mr. Inoy.
Coach ini gimana? Lah kalau kita cuma menguasai materi ini, nggak mungkin kita bilang, maaf ya, itu bukan materi saya, begitu kan nggak lucu. Iya, nggak lucu, iya, bener. Nah, memang kita harus menguasai lebih daripada itu. Nah, itu pertama, kuasai materi. Yang kedua, selain menguasai materi, tahu audiensnya, kemudian packaging kita harus kita siapkan agar audiens tadi begitu first impression ngeliat kita, dia langsung, wes, oke nih. Handphone dia taruh nih. Karena musuh utama pembicara zaman now, Adalah gadget. handphone, iya benar. Jangan sampai dia begitu masuk, Masih nggak megang penting handphone. amat dia ambil handphone. Dia WA ke temannya, keluar yuk ngerokok ya lebih enak nih gitu. Nah itu musuhnya. Malah nggak gibah dari handphone, lihat tuh pembicaranya. Kayak gitu. Iya. Gayanya. Gayanya. Lihat tuh, sepatunya tuh beli di Pajak Melati tuh kayaknya. Atau kayak, ingat berapa kali dia bilang luar biasa? Coba. Nah itu, saya sering latih Pengulangan. public speaking, saya ngelatih. Itu kenapa kalau mengatakan satu hal yang hebat harus luar biasa? Padahal masih banyak. Masih lagi. banyak. Fantastis. Iya. Yes. Yes. Oke banget. Incredible. Banyak kan? Incredible. Banyak kan? Iya. Maksudnya Fabulous. fabulous. Nggak harus yang luar biasa. Luar biasa. Saya pernah lihat acara MC, saya tuh 35 kali kamu bilang luar biasa ya. Satu sesi. Saya hitung. loh. Sampai hitungnya. Karena terlalu rapat dia bilang. Nah itu. Yang berikutnya yang paling utama adalah saat mau percaya diri itu bagaimana? Saat mau perform, ya siapkan diri tadi wawasan, tahu bagaimana audiens mau seperti apa. Pakailah busana terbaik yang akan Anda tampilkan ke acara tersebut. Karena itu berpengaruh. Ngefek dong. Ngefek bener. Mr. ini mempersiapkan seperti ini, saya seperti ini, karena ini saya pede pakai ini. Kalau saya pakai baju yang saya nggak pede, pasti nggak keluar nih. Iya. Muncul Saya kan? sudah ngalamin itu. Nah, apalagi makanya kalau ada event-event tertentu, kalau ingin upload media sosial, kalau pakaian kita terbatas, uploadnya di Instastory. Jangan di feed. Setuju banget. Saya adalah salah satu. Kalau di feed, besok lusa kamu acara yang sama, orang lihat. Orang ini lihat baju kamu ini dari lain. Benar. Nah, itu Karena bisa. kalau di story dia cuma jangan 12 jam hilang. aja. Dia Iya. 4 jam hilang. Ternyata saya satu pemikiran dengan Bang Denny. Iya. Iya. Itu salah satu trik mengakali kalau kita memiliki keterbatasan fashion gitu ya. Iya, mungkin Komedian, keterbatasan ya. budget. Iya, benar sih. Masa fashion lah, budget aja. Budget aja. Makanya kita butuh wardrobe ya. Promosi ini nih. Promosi ya. Curhat Oh, hati nih. butuh. Nah itu sih, jadi yang penting adalah kita siapkan packagingnya. Makanya saya selalu kalau dalam setiap kelas training saya, kelas training mulai jam 9, jam 7 sudah hadir saya di Iya. situ. Jadi membaca situasi juga salah Situasi, satunya ya. gitu Itu ya. luar biasa Baik, nih. Hasana, saya dan juga seluruh pemirsa yang ada di rumah ini semakin penasaran lagi nih, kan gitu. Nah, kalau kita tadi sudah menyaksikan bagaimana kegiatan-kegiatan Mr. Ino, kita juga akan lihat bagaimana kegiatan-kegiatan dari Dari Bang Bang Denny. Denny, Oke, ya. pemirsa kita saksikan cuplikan berikut ini. Waduh, ini event apa ini, Bang Denny? Motivasi. Motivasi ya. Suaranya mana nih? Ada suaranya itu. Di jalan mendaki. Jangankan Anda pelankan kayuhan sepeda Anda berhenti sejenak, maka Anda akan Anda biar butuh aktivitas. Ini salah satu perusahaan ya. Ada perusahaan minta saya untuk eventnya. Dan saya kalau pelatihan saya itu nggak pernah serius bawaannya. Selalu fun learning. Oke. Karena orang justru itu buat kita tuh jadi nggak terbeban gitu ya. Iya. Kalau fun Berarti learning. ini kayak corporate juga gitu corporate ya? juga, corporate umum juga. Umum juga. Karena saya yakin orang yang datang ke pelatihan itu adalah orang-orang stres Oh, kenapa gitu, Mister? dengan pekerjaannya. Oh, dengan pekerjaan. Mister lagi dia. Kan Mister lagi. Iya. Jadi Distrik kan. ini sama Mister Ino. Nah, ini event Oke, ini outbound. outbound juga gitu ya? Outbound. Oke. Berarti Bawa. tidak melulu hanya di dalam ruangan gitu Ya, ya, Bang jadi ya? di nuansa luar outdoor juga Oh, ada ini ya. pemotretan kapan ini? Bajunya Produk apa ini? Keren ya. Oke, itu yang terakhir. Terakhir. Oke, luar Oke, biasa. tepuk tangan dong buat Bang Denny. Waduh. Nah, kita boleh tahu dong, ini menggeluti mulai dari, ini kan sebelumnya juga presenter Iya. ya, juga ada bekerja di suatu perusahaan juga. Jadi mulai menggeluti nih, membidangin ini, mendalami bidang public speaking ini sejak kapan sih, Bang Denny? Kalau boleh cerita sedikit, saya itu dulu ya 2004 itu saya sebenarnya dulunya penyanyi dulu. Oh iya. Teman-teman ini juga anak Keren ini tuh banget maksudnya. nggak sih? Ya, Hah. 2020 itu saya main musik. Oke. Ngamen saya di kafe-kafe Medan. Keliling lah ya, keliling ya. Iya, anak malam lah jadi Oh, ceritanya gitu. ya. Kemudian 2004 ikut satu ajang kayak Jakadara Kota Medan. Saya 2004 kemudian setahun kita dikontrak gitu ya pemerintah. 2005 ikut tuh ada satu TV swasta.
TV swasta lagu, kok lagu jadi Bisa TV jadi ikut. swasta minta untuk ajang pemilihan news anchor. Oke. Saya ikut, terpilih lah masuk finalis. Itu di situ belajarnya. Di situ belajarnya public speaking. Kemudian saya bekerja di perusahaan telekomunikasi, di perusahaan life insurance sebagai trainer. Makin diasah, ambil sertifikasi. Ingat loh, Indonesia ini, CPI ya, CPI. Indonesia tetap ya, kalau kita mau ajukan proposal, dia akan Harus lihat. punya. Mau lu Background. hebat, kalau nggak ada tertulis nggak laku nih. Legalitasnya gitu ya. Legalitasnya ada. Udah biasa terus, sampai akhirnya posisi puncak di dalam satu perusahaan, yaitu saya bilang tadi, saya ambil pensiun dini, saya jalankan bisnis, tapi harus ada buku. Nah udah, lanjut. Intinya apa? Sehebat apapun titel kita, kalau jam terbang nggak kita Asal terus. asal terus, Benar ini. selesai. Iya. Oke, Jadi baik. makin seru ya, tapi makin asik lagi nih kalau kita sambil mendengarkan sebuah lagu Iya. yang tentunya dihadirkan langsung oleh Bang Agus and Friends. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Pagi. Luar biasa Aduh. ya. Kita tuh semangatnya nggak turun-turun tahu. Apa? Semangatnya nggak turun-turun. Iya, pengen- Makin semangat terus. Semangat Sekarang terus. motivator yang hadir pada hari ini. Alah Perus. Karena Iya, ada Bang jelas. Denny. Iya. Iya. Ada nih satu pertanyaan nih yang terlalu terngiang-ngiang ya kalau berbicara tentang motivator ya. Oke, Bang. pening dong kalau terngiang-ngiang. Iya, makanya harus diceritakan ke coachnya Oke, gitu. baik. Jadi abang ini kan pernah bekerja juga ya di Ya. suatu perusahaan. Nah, ada kejadian ya. Kita juga pernah lah sharing di antara narasumber juga yang pernah hadir gitu ya. Dia bekerja di satu perusahaan, tapi dia ada side job sebagai narasumber juga di undang-undang motivator juga ya di berbagai perusahaan atau juga komunitas. Nah, setelah dia berpikir panjang, dia lebih meluangkan waktunya itu dan dia resign dari perusahaannya, lebih fokus kepada motivator. Oke, Tapi di perjalanan dia tuh tidak Perform lah. perform, gitu. Jadi intinya tuh dia kembali lagi. Nah, jadi pengen solusi nih dari Bang Denny sendiri nih. Oke. Pernah nggak sih dapat kejadian seperti itu gitu? ini bukan apa kejadian, ini pengalaman sendiri. Nah kalau Ini kayak kayaknya gini, private ya pertanyaannya. kalau kayak gini kan lebih enak gitu ya. Jadi begini, waktu kita bekerja di dalam satu instansi perusahaan, satu organisasi perusahaan yang bagus, yang besar, posisi kita bagus, kita kayaknya tuh the best employee of the year gitu. Iya, Saking sounds bagusnya good. ya. Iya, iya. Kita berpikir dong, wah yang saya kerjakan ini, saya karyawan terbaik. Kalau saya keluar, saya jalan bisnis seperti ini, kayaknya saya bisa lebih kaya nih. kan Iya, waktunya lebih banyak nih. Waktu lebih banyak nih kan gitu. Dia lupa, waktu dia sebagai karyawan di perusahaan itu, ingat dia hanya fokus pada satu pekerjaan dong. Pekerjaan apa? Umpama di bidang A saja. Yang bidang B, C, D, E, F, G-nya kan ada dikerjain orang lain. Begitu dia keluar, buat badan usaha sendiri, dia jalani yang mirip-mirip sama yang perusahaan dia dulu, Perusahaan dia. tapi dia harus ngerjain semua A, B, C, D, E, F, G. Puyeng dong. Dia sebagai pembicaranya, bukan dia, saya. Sebagai pembicaranya, saya sebagai sales marketingnya, saya buat proposalnya, saya ngeprint semua. Akhirnya apa? Modar. Jadi gini, kalau kita memang mau lepaskan jubah kebesaran kita, mau bisnis bagus, tapi jangan langsung terjun, ceplung jangan. Lagi kita bekerja di sini, boleh buka dulu pelan-pelan. Bukan nggak fokus ya, kan kita namanya manusia pengen yang lebih dong. Atau kita bergabung dulu sama organisasi yang akan kita masuk bisnis itu. Jadi asosiatnya boleh dong, nggak masalah. Perwakilan. Jadi ada bagian yang misalnya ke perusahaan untuk nego, cari proposal, pekerjaan gitu ya. Kemudian nanti baru, oh yang pembicaranya si A. Kan kalau lucu, contoh ya. Ada contoh Mr. Inoy. Beliau mau presentasi ke perusahaan untuk event. Beliau juga yang buat proposal, Semuanya beliau juga ya, yang presentasi. One man show ya? Hah? One man show. show. Akhirnya apa? Modar. Harusnya kan ada yang bagian A, bagian B. Nanti yang perform dia. Dan kalaupun itu terjadi, misalnya sendiri nih, A, B, C, D, F, G, harga kita pun murah ya dia. Presentasi sama klien nih. Oh iya, bicaranya siapa, Pak? Saya. Oh iya, Bapak bicaranya. Oke, yang nanti yang menjadi krunya siapa? Enggak ada, saya semua. Ya udah Pak, Bapak kita bayar ala kadarnya ya. Jadi begitu. Oke, jadi tuh salah satunya tipsnya harus berpikir panjang dulu ya. Pangan dulu, bukannya nggak boleh, boleh, tapi ada masanya dan persiapkanlah kapalmu udah tinggal landas, baru kamu hijrah. Jangan belum apa-apa, masih kapal belum ada, hijrah. Mau nyebrang pakai apa? Oh iya bener. Luar Gitu. biasa. Luar biasa. Ini juga tips bagi pemirsa yang di rumah ya. Jadi jangan dulu nih meninggalkan satu kapal ini kalau belum langsung
bukan belum mau buat dia, tapi harus begitu dia hijrah itu udah tinggal jalan. Iya, jadi pastikan Oke. dulu ya. Baik Hasan, keadaannya. saya beralih ke Mr. Ino ya. Oke, Mr. Ino kan ini udah lama banget ya komunitas kita ini ya. Iya benar sekali. Oke, nah gimana sih respon anak-anak waktu pertama kali Mr. Inoy ngajak kayak gitu, dan gimana cara ngajaknya biar bisa mereka itu bergabung bersama dengan kita gitu? Nah, Ya, baik Bang Budi. Pemirsa yang di rumah juga ya. Ini sebelum ke sana saya nyenggol ke masa lampau dulu boleh, Boleh ya? sedikit, Jadi ha. dulu itu pada tahun 2003, 2004 pertama kali saya mengajar musik ya pada saat itu. Saya melihat zamannya dengan sekarang itu sedikit berbeda gitu. Kalau dulu belum begitu apa katanya berkembang gitu, dan teknologi belum secanggih ini ya. Oke, Mungkin baik. internet atau segala macam masih terbatas ya gitu pada saat itu gitu. Jadi antusiasnya ada sedikit berbeda. Oke. Nah, jadi lambat laun semakin ke sini respon ya, tadi pertanyaannya respon itu sedikit terabaikan gitu. Oke. Mungkin sebagian besar anak-anak itu lebih seru pegang gadget, main game seharian sampai lupa makan mungkin, atau lupa mandi dan lain sebagainya gitu. Latihan main musik jadi menurut dia itu jadi tidak menarik lagi, lebih seru dia mungkin itu. Nah ini respon ini, jadi ini saya anggap ini adalah tantangan buat saya gitu. Ini bukan kendala, terjal apa bukan, ini sebuah tantangan yang harus kita hadapi gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk movement atau gerakan yang harus fokus kita menjalaninya gitu. Jadi triknya itu adalah kita buat show. Nah, show banyak ya, ada eksibisi, ada kompetisi dan lain sebagainya gitu. Jadi jiwa kompetisi, jiwa entertain, jiwa panggung anak itu kita bangkitin gitu. Jadi setiap anak-anak itu punya potensi seperti yang dikatakan Bang Denny tadi. Jadi potensi ini kalau nggak kita gali, nggak kita kembangkan, ya dia akan terpendam gitu. Nah, jadi respon anak-anak setelah ada show-show ini tadi seperti yang di display di foto tadi, dari media ke media, dari panggung ke panggung gitu. Baik acara swasta maupun pemerintahan. Jadi sehingga anak-anak itu menjadi daya tarik ya daya untuk tarik, anak-anak bener, kayak gitu. Nah, iya. baik, Mr. Inoy, singkat saja apa pesan yang ingin disampaikan untuk seluruh pemirsa dan anak-anak khususnya Iya. yang ada di Sumatera Utara? Baik, untuk buat pemirsa, terutama ke orang tua dulu boleh ya? Boleh, parents? boleh, silakan. Karena kita ini bersinergi juga Iya, dengan antara anak dengan orang tua gitu ya. Iya. Untuk orang tua, seperti yang dikatakan Bang Denny tadi, saya setuju dan langsung terkoneksi dengan pemahaman saya bahwa kita juga butuh coach ya, tutor, guru juga termasuk. Satu sisi satu sisi penambahan dari saya, karena guru itu juga bukan hanya mengajar, bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai sisi blind spot ya. Iya. Maksudnya bisa melihat kekurangan si anak ini, kelebihannya. Jadi guru ini bisa mengarahkan gitu dia. Jadi tetaplah. Jadi anak itu nggak bisa dilepas. Udah kamu cari aja di internet ini. Oh tidak bisa. Tetap ada harus yang pandu gitu. Selain orang tua gitu. Jadi luar biasa. guru merupakan orang tua si anak didik ini juga gitu. Orang tua kedua gitu. Dan buat adik-adik ya, saya sebut Iya, adik-adik adik-adik. biar lebih Dekat gitu ya. dekat ya. Jadi adik-adik ini pertama sukai apa yang kamu sukain gitu. Contohnya dia sukanya main drum, tapi kita paksa dia bisa main biola gitu. Oh iya, itu pasti nggak Iya, akan Masih iya. jalan gitu ya. Iya. bener. Lalu serius dan fokuslah pada alat itu gitu. Oke, baik. Jadi nggak boleh sekedar ya. Kalau saya mengutip ini dan saya simpan moto dari Bruce Lee yang disampaikan Bang Denny tadi, itu kita memang harus fokus. Jadi 1000 kali latihan itu lebih penting daripada kita. Iya bener. Ini. Tepuk tangan dong buat Mr. Inoy. Untuk Bang Denny mungkin singkat saja. ada jelas Bang Denny Singkat, sebagai setengah. closing statement. Pemirsa. Setengah menit. Silakan. Oke, untuk orang tua dimanapun berada, bakat anak itu diarahkan dan bukan dipatahkan. Terima kasih. Ih, luar biasa. Beneran singkat ya? Bener, Mantap. Tapi iya. jelas ya bahwasannya harus diarahkan Arahkan, bukan bukan dipatahkan. dipatahkan. Yes. Baik pemirsa, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita di sini. Mudah-mudahan tag ini bisa menginspirasi buat seluruh pemirsa yang ada di rumah. Akhir kata saya Muhammad Budi SR. Dan saya Hasanah pamit undur diri. Sampai bertemu di acara Kopi Pagi selanjutnya. Dadah. Dadah.